وأصحابه وذريته ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولجميع الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وعلى ما نرى به شيخنا وسلف صالح وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف dan diharamkan atas orang yang junub itu 6 perkara. 4 perkara tersebut. Jadi orang yang junub itu haram 6 perkara. Pertama, jesidin sama yang diharamkan dengan orang yang kada wudu, yaitu sembahyang. Jadi orang yang junub, baik itu junubnya yang halal ataupun junubnya yang haram, ya, junubnya ada yang halal, ada yang haram. Yang haram itu bisa menggawe umrah atau dikeluarkan seseorang, inzal, dipaksa. Barang siapa udah Nabi mengeluarkan mani dengan tangannya, kayaknya hari kiamat tangannya ini dihamilkan. Alhamdulillah, itu orang kalau saya ngopi, mengeluarkan lauk tangan, maka kayaknya di hari kiamat tangannya dihamilkan. Dan itu sakit, tangan hamil, beranak. Alhamdulillah. Jadi jangan sekali-kali kayak itu. Jadi haram orang yang junub itu sembahyang. Dan boleh sembahyang orang junub. Yang kedua, sama dengan diharamkan orang yang kada wudu, yaitu tawaf. Sembahyang haram, tawaf haram. Kadang-kadang ada orang yang junub padahal sudah mandi, tapi kada belajar ilmu mandinya. Mandi misalnya langsung lawan baju sabun, kada ada apa-apa, langsung baju sabun aja. Imbah habis baju sabun kada ada lagi dibilas apa-apa. Nah berarti ini tuh mandi dengan baju sabun. Maka mandi dengan baju sabun itu kada sah mandi wajibnya, karena lain baju mutlak. Atau tuntung urut berminyak, macam-macam cap apa-apa minyaknya. Ada juga cap jelanta, minyak pakas. Nah, urut, ini tuntung urut, junub mandi, kada dibilas, selajur membilas kalau baju minyak tadi. Begitu habis baju minyak, hampir mandi, artinya mandi tadi lawan baju minyak. Padahal berniat
Nah, mandi dengan baju yang merubah bajunya pada baju paginya renyah, karena berubah jadi baju minyak, maka ada sah junubnya mandinya. Nah, baginya yang demikian itu karena ini akan belajar, ada tahu maka berusaha harus ada sah sembahyangnya, padahal sudah mandi atau memakai baju yang mustahil. Semalam di masjid lain ada bertakwa, Ustaz, kalau kita ada baju ini ember ini kurang dari 2 bulan, lalu dialirkan baju ke situ, dialirkan baju, artinya dicurahkan baju, lalu mandi di ember tadi, atau pulang balik kayak bajunya, hujannya bajunya jalan terus. Nah, itu tetap hukumnya mustahmal. Kenapa? Karena baju tadi kurang dari 2 bulan. Yang walaupun salangnya kita buat dalam situ. Karena bajunya tadi kurang dari 2 bulan. Lalu jalan terus, biar jalan terus. Yang 2 bulan itu apabila bersambung bajunya. Ini kita bersambung. Ciri bersambung itu ini ember, ada ember, sini ember, atau drum, kita olahkan salang di bawahnya, pipa. Nah, bila pipanya halus, apalagi 2,5 1/4 meter, nah kita garap baju di sini, kada bergerak di salang seperti itu berarti kada nyambung, kada bercampur. Nah, kecuali bila kita garap baju di sini, baju yang juga baju sebelahnya berarti itu menyambung. Nah, kalau baju yang pancuran tadi kita garap sini, itu garap lagi ini ada bergerak, berarti kada nyambung. Nah, jangan pada kata nyambung. Nah, kadang-kadang ada itu mandi wajib ke itunya, ya kan nyambung, jadi akalinya menurut pendapatnya menyambung, tapi menurut fikih itu kada bersambung. Nah, walaupun sah kelihatannya sudah mandi, tapi sebenarnya itu masih berjunub, maka haram baginya puasa dan tawaf, dan haram lagi menyentuh Al-Quran. Ya, jadi orang yang junub sama dengan orang kada wudu haram menyentuh Al-Quran. Al-Quran walaupun hanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang junub jangan menjabai-jabai Bismillah. Ada tulisan Bismillah kita jabai. Al-Quran walaupun 6 putihnya aja dijabainya tetap haram. Ini Al-Quran bisa. Kalau kan ini tulisannya, kalau dijabai tulisannya tapi 6 putihnya aja diangkatnya, maka itu tetap haram. Kitab Sabilul Muhtadin mengatakan walaupun hanya 6 putihnya diangkat, misalnya kada mengangkat hurufnya, ada putihnya aja, haram. Kadang-kadang kita baca Yasin, wudu badan, boleh kan? Apalagi berjunub, Yasin, Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim saja, sudah kada boleh. Nah, kecuali yang ada di duit. Nah, kayak bahari itu di duit apa? Bingung kan itu nang tulisan Allah Muhammad di kalam Muhammad Abdul Rasulullah. Duit. Nah, kalau orang junub tapi karena duit, dinar atau dirham itu kada haram. Atau rial apa itu sih? Tadi kan hasilnya adalah sama balik dengan kita, jarang menyebutnya, jarang menyebut itu ya. Nah, itu kalau ada tulisan yang tulisan nama Allah atau Bismillahirrahmanirrahim di duit tadi dimaafkan. Kalau Pak, bolehlah, boleh. Nah, kalau di duit, tapi kalau kertas kita tulisi Bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya haram. Menyentuh jilidnya, Al-Quran sebiji kayak ini, kita sentuh jilidnya, kulitnya yang di luar, itu juga haram.
Jadi kada subhanallah Al-Quran jangan diremeh-remeh ya. Dan diantaranya haram lagi kalau kita mengandalkan sesuatu di Al-Quran. Duitnya di atas Al-Quran, kertasnya di atas Quran, atau kacamata. Kebanyakan membaca Yasin diangkat di lantai, Yasinnya andaki kacamata di atasnya, itu haram hukumnya. Buka kitab 9 Mu'tadin halaman 100-an, haram. Jadi kadang dia puji ini, nah itu, oh kami puji itu biasa caranya, kami berulang. Nah kalau diulang-ulang, ya tapi punya kita selesai. Nyampe atas nama guru bisa apa? 10 jin namanya ada tahu ya. Nah, tapi kalau atas nama kita itu masing-masing aja kita baca kitab. Insyaallah kalau kita atas nama guru jangan. Guru bisa ada ingat, mungkin bisa ada ingat. Nah, bisa ada ingat juga. Tapi kalau atas nama kita, insyaallah ada dasarnya, ada hukum kita, ada pegangan. Memang fikih ini kadang-kadang ada ikhtilaf. Ini yang mengatakan haram, ini mengatakan kada. Nah, kalau ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan kada, kita ambil yang apiknya, yang haram tadi. Jadi kita aman. Contohnya misalnya ujar polisi, saya polisi mengatakan hari ini bebas kata behelem. Ujar polisi sekonya kada boleh kada behelem. Paling nyaman ambil apik, sudah pulang behelemnya kada rajia, apa itu kita usia rajia. Nah, kebayangan kayak itu juga. Bila ada yang mengatakan kada boleh, ada yang mengatakan boleh, apalagi sama-sama ambil yang mengatakan kada boleh, aman kita. Itu fikih. Nah, memang ada istilah ulama kata. Contohnya diantaranya kayak kita waktu sujud itu melipat batis sebelahnya. Nah itu banyak ulama yang mengatakan harus dilipat. Cuma ada satu ulama yaitu Imam Rafi'i di dalam kitab Tahrir ujar sedikit kada apa juga bila kada terlipat batis kita waktu sujud itu. Ibu jadi bebujur aja kada apa saja. Karena yang 7 anggota itu bukan syarat, hanya kesempurnaan sujud. Itu di dalam kitab Tahrir Imam Rafi'i. Jadi kalau ada orang sembahyang pas waktu itu batisnya kada berlipat gitu, kita dia sudah tahu hukumnya. Berarti ini baru Imam Rafi'i. Oh, berarti orangnya baca kitab Tahrir. Nah sudah memberat. Oh kada sah. Keluar dari kitabnya. Ada keterangannya. Makanya pikir ini kalau awal kita tampur dulu kita apa ada dinamanya. Semalam ada pihak Assalamualaikum warahmatullah, itu jadinya canang dulu ke salam. Kita kayak dulunya kalau orang tuh mau lah Assalamualaikum warahmatullah, ini canggih orangnya Assalamualaikum gitu. Jadinya canang dulu hanya Assalamualaikum warahmatullah, canang dulu kayaknya Assalamualaikum warahmatullah, itu jadinya menurut akalnya. Padahal di kita karena Assalamualaikum adalah rukun, maka setiap rukun sunnahnya membacanya ada kiblat. Jadi Assalamualaikum itu ada kiblat, warahmatullah hanya berkuling. Jadi Assalamualaikum warahmatullah terus kalau canggih belakang. Kalau tahu ingin ta'alih baca. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullah ini. Nah ini sunat, tapi kepala boleh punya sunat. Ada baituan boleh juga. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Di mana terpakai? Waktu di Raudhah, jadi tahiyat lah. Jadi jangan menguling. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tangan masanya komisi kebayang. Jadi baca lagi kan apa kamu apa Yasin
jangan hafal Yasin wa Indonesia Raya. Artinya doa dia apa ngapain berdoa, baca sholawat tapi tetap kayaknya melihat pas-pasnya, oh kalau ini masih sembahyang kan berarti sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya rahasia ya ini aja betul suruhnya keluar, tapi memang kita kayak ini harus kita kan pada juga aku masih sembahyang ada aku kan kayak ini pada nah tapi salamnya kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tangannya sudah berdiri ya setelah jam 2 aku kayak memang di belakang gitu. Oh, saya sembahyang ini ya, tangan dia sembahyang apa nih? Kali ini orang sudah, nggak ada di akal ini. Nah, itu kan maka itu ada supaya kita terlawas sedikit berdoa, kemudian berpanjang banyak mintaan. Ini kita ini paling banyak minta sudah bawa kan? Paling kita perlu Tuhan pemerintah yang minta. Memang disuruh kita minta. Nah, makin kita minta makin menunjukkan kita itu adalah orang yang bertauhid. Karena kita minta berarti menunjukkan Allah ada. Kita minta berarti kita menunjukkan Allah Maha Kuasa. Kita minta menunjukkan kita hambanya. Allah adalah Tuhan kita. Orang assalamualaikum berdiri langsung pada berminta-minta, orang sombong. Ada berminta-minta orang sombong. Orang hina wajar dia mintanya orang mulia yakni Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta lawan yang lain. Nah, tapi ucap kalau orang lain itu jalannya aja boleh dia minta. Bini minta lawan laki kan aja haknya minta lawan laki. Nah, jangan dong jangan minta lawan aku lagi. Aku pun jadi minta lawan Tuhan. Nah, salah pulangnya sudah. Dan haram pula diantaranya kita jadi menanggung Al-Quran. Jadi kalau membawa Al-Quran haram. Tapi kalau Al-Quran di dalam wadah, misalnya di dalam tas, nah lalu kita tanggung, kita bawa, kita buati yang lain pada Al-Quran. Lalu kita niat apa jarak mengangkat barang yang di dalam tas tadi, bukan mengangkat Al-Quran, maka ada haram. Tapi kalau niat kita kita mengangkat Al-Quran, maka walaupun ada barang yang di dalam itu, yang lain di dalam wadah lain, maka hukumnya haram. Jadi kalau kita membawa tas di dalam Al-Quran, niat hati membawa barang di dalam. Haram juga kalau berniat membawa buku lawan membawa Al-Quran, haram juga. Atau ada berniat apa-apa, angkat ada berniat apa-apa, haram juga. Jadi 3 yang haram membawa tadi, apalagi Al-Qurannya langsung di bawahnya nanti di dalam tas. Apabila di dalam tas tadi 1 niat mengangkat Al-Quran maka haram. 2 niatnya mengangkat Al-Quran lawan barang di dalam wadah tadi maka haram. 3 bilanya ada berniat apa-apa haram juga. Kada haram itu niat mengangkat barang. Kita buat di baju niat mengangkat baju. Itu kada haram. Dan haram pula mengangkat Al-Quran yang ada di rihal. Kita angkat rihalnya atau mejanya, yang meja tadi atau rihal tadi disediakan untuk Al-Quran khusus. Ada Al-Qurannya Pak. Itu contohnya kayak di muka kita nih. Itu kan khusus Al-Quran anaknya. Nah, biar kada wudu atau junub mengangkat wadahnya tadi. Beristilah mengangkat maka punya haram. Nah, lain meja di rumah ada Al-Qurannya di atasnya. Meja tuh ada khusus Al-Quran karena macam-macam mau angkat. Lalu ada Al-Quran kita angkat, itu boleh, halal. Tapi kalau di khusus besan Al-Quran wadahnya tadi dan ada Al-Qurannya, kita
kita angkat wadahnya tadi, maka bilanya bentuk orang tadi atau pada bentuk hukumnya haram. Nah, jadi itu boleh. Dan haram juga diantaranya mengunjuri Al-Quran. Mengunjuri paham lah ya. Ini Al-Quran mana jalan bacis. Nah, di mukanya Al-Quran haram punya. Karena itu termasuk menghina Al-Quran. Nah, jadi jangan diunjuri Al-Quran. Mau kayak menjuri Allah. Kita aja berapa bacis kamu wah ini bacis kamu aja. Biar ini nampu mas kayak apa tak kesana. Ya Allah, biar tuh gini mas rasanya bacisnya kamu sangit kurang. Hilang emasnya tadi karena kita dihinakannya seolah-olah ini apalagi Al-Quran. Nah, jadi haram hukumnya. Dan haram lagi menabuk Al-Quran. Kurang ada dengar-dengar Allah ada ayat Al-Quran ditulis ditabuk itu supaya jangan kehindangan. Dan yang kedua supaya ada masuk api neraka. Ada juga. Nah, bila ayat Al-Quran ditulis di kertas ditabuk hukumnya haram. Kenapa? Karena masuk ke paruh tak kumpul lawan najis haram. Lain yang di banyu salamun qawlan min rabbir rahim salamun tibtum alaikum fadkhuluha khalidin salamun hiya hatta matla'il badr salamun ala Ilyasin salamun ala Nuhin. 7 salamun kan ditulis dan kita al-mustamir. Nah, ditulis lawan ada pensilnya khusus lawan sabidul kan kalau saya pensil kalau sabidul kali habis itu pensil itu ada pensilnya, pensil Germani katanya. Bila dijual kalau dituliskan mau ini bisa ada lagi mau dijual. Dulu ada caranya pensil Germani. Hanya kalau orang Bali mendapati kita ditulis ada kelihatan, tapi kalau wasan karena ini lembab bajunya kan benampak semakin tahun semakin benampak jadinya kayak kopel. Nah, itu pensil Germani katanya itu bahari kalau bila mendapit pakai itu pesawat 45 ting sisa 1 ting lagi. Itu ada dari gedung juga. Kalau ada hari ini masih ada pada rata-rata kita lihat. Nah, itu kan tetap bagus sedikit yang sampai 2 ben tulisnya dihapuskan. Apalagi sampai 2 nungguan ini kan rasanya saya diminum. Nah, itu boleh karena hancur atau ditulis di wajah, apalagi agak-agak. Jadi mau hendak merajah atau makan rajihan di agak-agak atau di wajah. Karena begitu kita ikut hancurnya, kada sampai ke dalam kaparot, kada sampai ke wadah tahi sudah hancur. Makanya boleh. Nah, bila yang kertas dimasukkan haram makan tadi. Nah, itu Al-Quran. Tetapi boleh dan makruh mengangkat Al-Quran nang pakai tafsir. Ada Al-Quran, ada tafsirnya, dan banyak tafsirnya daripada ayat Al-Qurannya. Itu boleh tapi makruh. Ada kan banyak tafsir Al-Quran. Kalau tafsir itu biasanya tulisannya banyak tafsirnya pada ayat Al-Qurannya. Nah, kita bawa maka itu hukumnya boleh tapi makruh. Yasin, wah ini ada Yasin, ada Waqiah, ada Tabarak, lalu ada doa. Di situ ada lagi apa nih? Maulid, apa burdah dan macam sebagainya. Banyak yang lain daripada Al-Quran, maka itu boleh diangkat, tetapi hukumnya makruh kalau berjunub atau orang tadi kada berwudu. Tapi kalau Yasin enggak, tidak bercampur apa-apa, maka mengangkatnya haram. Menanggungnya orang yang berjunub atau orang yang kada berwudu itu hukumnya haram.
Yang kelima, berhenti di dalam masjid. Beginian haid kan muntah. Jadi begadang di masjid hukumnya haram. Nang boleh itu lalu lalang, tapi dengan syarat kada yakin kada memotorik. Lalu lalang, misalnya masuk keluar jalan penjusan masuk situ keluar di situ haid orangnya, tapi yakin kada memotorik boleh. Tapi bilanya menjadi bisa memotorik maka haram hukumnya. Jadi masjid ini kada boleh sembarangan. Jangan hendak memotorik, jangan hendak meludahi. Kadang-kadang meludah. Makanya kita waktu sembahyang kalau datang bulan puasa banyak diur di mundung, jangan meludah di masjid. Bah keluar dekat di kantor, buka kantor, udah kan? Ini ada najis. Atau di tape, atau sangat tahiyat banyak berani nonton, udah kan apa? Kalau ke masjidnya ada. Sama kita bila melihat najis, kita nih di dalam masjid ada melihat cacat, jangan menghadang kaum, haram. Jadi kita bila melihat paling kadang kaumnya ada cacat, tahinya maksudnya cacatnya orang. Ini ada cacat atau kita seorang membersihnya. Kenapa jadi haram? Karena bila kita berdiam, kan dibadahkan kaumnya kan tahu lalu ada orang sembahyang, tajajak orang tadi pas sembahyang ada melihat ada sah orang tadi batal sembahyang gara-gara kita melihat tahan. Kalau nyala salah sudah kita piana. Haram menyatakan najis bila ada di dalam masjid. Jadi kita membuangi yang menghadang kaum. Bahkan bertugas kaum ya. Kita kaum itu memanahnya melihat aja, memanahnya kaum dalamnya. Kemudian kaumnya digaji rata-rata. Ya kalau kita Tuhan menggaji. Kaum mungkin punya ikhlas digaji juga udah kuat. Oke, jadi kita nih harus ikhlas semua duit. Makanya menjadi Imam Ghazali kita nih sebenarnya rugi kecuali orang alim. Nah, jadi manusia itu sebenarnya rugi kecuali orang alim. Membunuh kami ini mereka ada lagi. Rugi lah, rugi. Nah, di dalam kitab Pijuri mengarang alim itu bila dia paham satu bab ilmu alim, sebenarnya rukun udah hafal Quran, nah alim sebenarnya. Baca dulu apalah hafal alim sebenarnya, alim di dulu alim. Menjadi juga jadi orang alim itu sebenarnya rugi kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Yang bisa perlu paham, tapi kan dulu rugi lah. Tadinya masih membayangkan orangnya. Ya kalau tahu rukun sembahyang, tapi kadang mengamalkan pada sembahyang rugi katanya. Orang yang mengamalkan ilmu itu rugi sebenarnya kecuali orang yang ikhlas. Rugi kita biar beramalan pada ikhlas. Ikhlas ini biasanya ibadah itu pada sesuai lawan nafsu. Bila sesuai lawan nafsu itu ada ikhlas. Contoh, umrah berangkat, haji berangkat, tiap tahun berangkat, habisnya 50 juta setahun 50 juta timung. Kenapa? Karena ketika umrah tadi orang lain tahu kita umrah. Pusing kerja umrah tahu setiap tahunnya untungnya kayak segini. Nah karena tahu sudah giliran dengan panitia datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Haji Pak. Kami ini Pak Haji hendak membangun WC di Langgar. Berapa pian menyumbang? Karena dulu lama di mamanya, datang mamanya, saya Pak. Kayaknya kami berunding pulang aja. Nah, ya kalau berapa mau ya? 5 juta. Oh, jangan maunya 5 juta. 1 juta kan? 1 juta kan? 500 kan orangnya banyak dengan gimana? Ayo, menyumbang ke masjid 500. Kenapa jadi 500? Karena orang lain tidak tahu. Itu nang ikhlas, nang tolak tadi karena orang lain tahuan sebentar, ibu. Lalu wanita 50 juta habis terbakar. Nah, karena sesuai lawan hawa
nafsu. Jadi bila beribadahnya sesuai hawa nafsu, itu ada ikhlas. Contohnya di masjid sunat sama digawi. Sudah di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacung baju kopiah untuk lagi mau TV. Kan di rumah sekali di masjid sunat apa aja digawi. Ba'diyah, qabliyah, sunat rawatibnya semua digawi. Habis sunatnya digawi. Karena di masjid banyak yang tahu. Orang tahu kan bahwa di pinggir subhanallah itu banyak ya. Maka aku ini termasuk bukan masjid juga deh. Orang-orang masjid mengapalah sembahyang subhanallah itu kemarinnya karena nafsu. Jadi bila beribadah kita karena nafsu, berarti itu ada ikhlas. Mudah-mudahan kalau kita nah walaupun asalnya karena nafsu, mudah-mudahan mendapat hidayah Allah menghilangkan nafsu tadi. Yang keenam, membaca Al-Quran. Haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Jadi kalau orang junub jangan baca Quran, menyentuhnya, membawanya, menanggungnya itu haram. Membacanya pun haram. Tapi kalau orang mengkada wudu boleh baca Al-Quran. Baca Fatihah ada wudu berapa? Cuma pahala kurang. Ya, tapi kalau orang junub baca Al-Quran haram, kecuali ada kalimat-kalimat yang umum, artinya yang ada di hadis dan di Al-Quran, seperti membaca innalillah. Si anu meninggal innalillah ya pada seorang belum mati. Nah, masih junub itu boleh, karena kalimat itu ada di Al-Quran, ada hadis. Dan Nabi bilanya ada bala ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh orang yang junub dengan niat mengambil berkat. Nah, bukan niat baca Al-Quran. Kalau niat baca Al-Quran haram. Tapi kalau niat mengambil berkat karena kebiasaan lah. Jadi bila apa-apa baca Bismillah. Kebiasaan kita kan kalau kebiasaan hidup di kendaraan Bismillahirrahmanirrahim, hidup di mobil Bismillahirrahmanirrahim, menguruk baju Bismillahirrahmanirrahim, mengandak baju Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuh bila mengandak barang berbismillah, insya Allah kita ingat. Kita ini jadi kadang-kadang berbismillah. Kita begawian di dapur ibu-ibu karena banyak di luka, biasanya kadang-kadang berbismillah. Kita Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kada lupa. Karena kada ingat. Tadi mejinya bertasbih, iwak dan siangi pun bertasbih. Kalau kita Bismillah, insya Allah tadi dari kada mau menganiakan. Nah, berkat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita kada kecelakaan. Kalau memang hendak kecelakaan juga, ada ingat kita baca. Kalau sudah kita kebiasaan baca Bismillah, dasar Allah menghendaki kita kecelakaan, ada ingat untuk membaca Bismillah. Karena apakah ada ingat baru mau kecelakaan. Nah itu. Jadi insya Allah kita kalau mengamalkan Bismillah, membaca Bismillah dengan niat tabarukan mengambil bakat itu kada haram bagi orang yang junub. Tapi kalau niat membaca Al-Quran maka hukumnya haram. Tapi kalau baca ayat kursi niatnya mengambil berkat tetap haram, karena tidak ada. Namun yang merupakan baca Bismillah dan baca ayat kursi di dalam hadis. Nah, dan itu khusus Al-Quran. Kalau Bismillah kan ada hadis. Kullu mar'in jibalillahi yudau bi Bismillah bahwa anta. Tiap-tiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah maka itu kurang berkah. Bismillah, menghadap baju Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita menghadap baju pada Bismillah, itu baju kita dipakai oleh jin. Nah, jadi kalau ada Bismillahirrahmanirrahimnya kada bawa pakai baju jin. Jin dari kada bawa pakai baju. Bila masuk ke dalam masjid, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Hendak masuk ke dalam masjid, insya Allah ketika kita di dalam masjid, setan kada mau melihat kita. Kita kan dalam di situ, kada mau kalian belanjang, bahkan dari belanjang, berbeda.
kan bahira. Lalu istilah sebelum masuk baca itu setan karena melihat kita, melihatnya dunia misalnya lainnya, dilihatinya ini kita, dilihatinya nah, nyaman kok. Jadi pun pembacaan tadi seorang orang Bismillah, setan jangan melihat. Makanya kalau kita masuk ke hutan, Bismillahirrahmanirrahim, masuk setan kali melihat. Nah, apalagi kita bikin kita kadang kita akan juga. Nah, kalau masuk hutan, setan melihat karena kamu ganggu ya. Nah, biasanya yang diganggunya memang ada hati-hati kalau kamu membaca. Nah, jadi yang keenam, haram bagi orang yang junub membaca. Dan diharamkan atas orang yang haid dan nifas itu 10 perkara. 6 perkara yang tersebut di atas, ditambah lagi yang ke-7 puasa. Jadi orang haid, nifas, haram puasa. Itu ada mudaratnya. Boleh puasa. Kalau kita puasa pasti ada mudaratnya. Jadi kalau haid harus puasa, nifas harus puasa, tapi wajib diqadha. Kalau sembahyang ini pas haid ada diqadha. Diqadhanya haram hukumnya. Jadi jangan mentang-mentang sembahyang benar. Namanya 3 seminggu kalau sembahyang ngapain banyak haid? Oh ada haid lah yang sayang benar. Nah jangan, hukumnya haram. Mempada yang diharamkan. Tapi kalau puasa disuruh mempada dan wajib. Dan yang ke-8, haram orang yang haid dan nifas talak. Haram tapi sah talaknya. Tapi hukumnya haram. Karena orang yang haid itu belum bersih. Nah, jadi kita menolak hukumnya haram. Kasihan yang disiksa sudah belum bersih, ya disiksa haram. Nah, habis itu habis haid hanya dihitung iddah. Iddahnya 3 bulan 10 hari. Iddah itu gunanya iddah supaya tahu jelas anaknya kalau mengisi. Amun pada keiddahan ibahnya habis haid langsung nikah, kawin, anak siapa anaknya. Nah, jadi kalau ada iddah itu 3 bulan 10 hari, biasanya kalau hamil ketahuan. Tapi bila ada hamil, oh berarti bersih. Yang lain datang boleh. Dan ketika orang ditalak tadi, jangan dilamar, jangan di apa namanya, apalagi talak mati. Ini datang hanya beberapa lagi masih dikubur, masih mau datang lagi ya. Karena jadinya aku menggantikan ada apa ada di kiau yang bini tukang kubur bongkar ada yang mengganti laki kok dia kira ini ganti apa kan dia nanti ini mengganti aku masuk beda lah lebih dia ada ini warnanya meninggal ini bersuara apa karena jadinya ada yang mengganti akan laki yang meninggal. Ada di kiau sendiri lagi tukang kuburan, tukang kuburan tabuk, nabi tabuk ini ya sini diganti dan jangan lagi kok. Rupanya nanti kubur ulang ini jangan lagi kubur. Maksud itu nah itu kada boleh haram. Jadi habiskan dulu lidahnya ya. Kalau bina berisi, nah jadi jelas. Nah itu lidah. Larangan adalah lidah ada. Kada boleh imbang. Lalakian ini ada iddah, tapi top 4 binian. Iddahnya 4 bini. Kalau bini 1 hari itu kawin boleh. Bini 2 hari itu kawin boleh. Bini 3 hari itu kawin boleh. Bini 4 kawin pulang boleh. Nah, pas bini kelima itu harus menunggu iddah bini. 4 bini di rumah anak bini pulang. Rupanya ada sambutan pada puasa. Padahal dia Nabi inna biha ma fiha. Bahwasanya nang ada wadah itu ada juga wadah ini sama aja. Mereka rumah sama aja sih. Nah, jadi intinya bilangnya anak berbini pulang dicerainya sehingga belum habis iddahnya kalau boleh kawin. Nah itu maksudnya karena bila belum habis iddah itu masih bininya kawarujuk. Aku
berikan apa? Rujuk. Tidak kan kecuali habis tidak hanya begini 64 kita kadang-kadang baru lagi kadang-kadang pada beredahan 5, 6 ini ya. Ada orang untuk yang bila sini hantar siapa aja pasti aku pramugari dapat sedikit, orang suki dapat sedikit. Itu aja namanya. Pokoknya kemana sini bini itu mau ke sini pramugari itu dapat kurangnya umur 40-50. Nah, untuk meninggal sudah orangnya. Jadi dia kan nyalin. Pakaian anak meninggal itu nang kemanakannya, kawanannya, misalnya kayak kemanakannya kawan itu ada. Jadi jenis ini awas dia kan kepala penanya di sini sudah meninggal ya. Karena jadi jenis lagi apa? Kalau misalnya akan sini kan orang yang meninggal. Jadi kalau diberikan lelaki yang bapak kalau tidak menyalin, tapi baik di sini alhamdulillah mengucap doa besar saja. Masuk kucingnya sampai meninggal ada dari si rumah. Tepang juga diberi Allah kelebihan. Siapa aja menikah dari sini mau, tapi ada dari si rumah sampai meninggal. 4 tahun bininya. Apa lebih? Ada nyaman juga deh. Baik ada tuh dia. Tanam jabai. Yang ke-9, haram berjalan-jalan di dalam masjid jika takut akan mengotori. Nah, jadi orang haid kalau nifas haram berjalan-jalan di masjid, tapi dengan syarat bila takutan mengotori. Bila ada takutan ada haram. Kalau begadangnya haram. Mau ditanya di masjid pasti dia pada haid, jangan. Kadang-kadang orang Maulida ini banyak penerbangan datang ke masjid langsung duduk, makruh hukumnya. Bila kita masuk ke masjid makruh hukumnya bila duduk ada sembahyang. Makanya diganti dengan membaca tasbih. Bila kita pada sembahyang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 4 kali bila kita ada sembahyang. Kalau orang hari lain mungkin biasa kita sembahyang, tapi kalau hari Maulidan, kadang-kadang Isra Mi'raj kita datang langsung duduk. Mestinya sembahyang juga ada umur juga, atau asal ada nyaman rencanannya. Nah, padahal mestinya bila masuk ke masjid sunat sembahyang, makruh hukumnya duduk. Tapi bila sudah terduduk, jam lagi berdiri sembahyang. Nah, kita duduk ternyata, nah duduk aja. Baca tasbih 4 kali supaya jangan makruh. Bila ada membaca tasbih, hukumnya makruh, gantian dari sembahyang. Yang ke-10, bersedap-sedap dengan antara pusat dan lutut. Nah, bagi nyaman antara lutut dan pusat. Nah, itu orang haid, orang nifas hukumnya haram. Jadi waktu bini haid, waktu bini nifas banyak amalan puasa sunnah. Ya Allah, supaya ketika kita puasa itu nafsu kita mati. Makanya kan ketika Allah menjadikan akal, dijadikan Allah akal, sudah dijadikan ditaburi, hai akal siapa ikan. Lalu menjalankan Anna abduka wa anta rabbi. Aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Ya akal sudah. Dijadikan hawa nafsu, begitu dijadikan man anta wa man ana itu. Jadi ujian nafsu anta ana. Jika aku nafsu dibakar 500 tahun. Si nafsu diangkat tahunnya lagi man anta wa man ana. Tetap si nafsu ikan aku bakar lagi sampai 3 kali hanya mengaku anta rabbun wa anna abdul. Tetap harus lagi ikan Tuhan, aku hamba. Kalau akal tadi engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Ada nafsu tadi engkau Tuhan, aku hamba. Hanya dimasukkan surga, diajak dulu
dimasukkan ke dalam neraka syakar, neraka lapar. Makanya supaya jangan bernafsu puasa. Jadi orang puasa tetap aja bernafsu ajal malahnya. Nah, orang bernafsu orang puasanya selalu banyak lama. Kalau itu lama matanya itu lebih melihat dan menggagahkan Allah alam. Nah, jadi insyaallah dengan kita puasa. Nah, kalau batin puasanya yaitu kita belajar memelihara daripada haram. Jadi kita puasakan mata kita daripada haram, kita puasakan telinga kita daripada haram, kita puasakan mulut kita daripada haram, kita puasakan tangan kita daripada haram. Insyaallah itu membersih batin kita. Nah, jadi kita bersih batin juga, jangan dulu di dalam di luar aja, di dalam juga bersih. Segala yang mewajibkan mandi, Allah SWT. Nah, ini kisah mandi pula. Dan kita tahu mengamalkan dan ibadah kita diterima Allah. Dosa-dosa kita yang Allah, dan mudah-mudahan kita diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin bila hadratin bil Fatihah. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha dawman maghfura wa taqabbal min ba'dihi. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamnahu wa ma qarrarnahu wa farrat 'alaina inda hajatina ilayk. Allahumma inna nastaghfiruka lima fi waqtil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal